Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Kusna. Saya akan membahas terkait pengertian dan tujuan desain penelitian survei. Penelitian merupakan salah satu aktivitas ilmiah yang terstruktur dan terencana dengan menggunakan data ilmiah untuk mengetahui isu permasalahan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi data dalam merumuskan generalisasi berdasarkan data. Melalui penelitian ilmiah untuk pemecahan masalah. Pengertian survei. Survei berasal dari kata surf dan v, yang artinya adalah melihat, mengetahui, maupun mengamati kait tentang suatu hal. Survei itu merupakan salah satu bentuk metode penelitian untuk mencari data ilmiah dan pengetahuan maupun pemahaman terhadap berbagai macam informasi. Penelitian survei ini dapat mengidentifikasi dari berbagai populasi di mana penelitian survei ini dapat digolongkan dalam bentuk data kuantitatif berupa angka. Penelitian survei merupakan salah satu penelitian untuk mengumpulkan berbagai macam informasi melalui angket dan menggambarkan berbagai macam aspek pengetahuan. Pengertian dari desain penelitian survei. Desain penelitian merupakan salah satu penelitian yang bersifat konseptualisasi dari sebuah fenomena dan sangat berkaitan erat dengan gejala sosial. Desain penelitian itu menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan beberapa langkah. Langkah-langkah dalam penelitian survei adalah sebagai berikut. Yang pertama harus menentukan langkah awal, kemudian menentukan isu permasalahan, dan menentukan bagaimana tujuan penelitian tersebut. Dan selanjutnya menentukan sampel desain penelitian survei. Dan harus menentukan besarnya sampel yang akan digunakan. Dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berdasarkan data ilmiah. Selanjutnya adalah memilih alat ukur, seperti halnya angket ataupun kuesioner yang akan diberikan kepada responden, dan memproses data melalui analisis dari semua data yang terpilih. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis data dengan menyimpulkan ataupun menggambarkan data ilmiah dari berbagai informasi. Penelitian survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menggambarkan tentang suatu hal, di mana penelitian survei ini dapat diklasifikasikan berdasarkan survei deskriptif. Tujuan dasar dari penelitian survei ini adalah melalui penjelasan yaitu dengan menghubungkan beberapa kausal dan variabel dan evaluasi dari tujuan survei. Pembahasan selanjutnya itu mengenai karakteristik ilmiah penelitian survei. Pada penelitian survei memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah logis. Logis dalam penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis dalam artian rasional, runtut, dan sistematis. Unsur-unsur kelogisan yang dimaksudkan dalam kekhasan yang pertama ini mirip dengan kelogisan pada paradigma positivisme. Paradigma positivisme itu sendiri adalah menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata, serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Karakteristik yang kedua yaitu deterministik. Tidak hanya melukiskan fakta secara deskriptif, namun pada penelitian survei juga dapat melalui analisis kasualitas. Penelitian survei harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Karakteristik yang ketiga yaitu general. Penelitian survei yang notabene menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan sampel yang dimaksud saja, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. Oleh karena itu, penelitian survei disebut bercirikan umum atau general. Karakteristik yang keempat yaitu parsimonius. Penelitian survei adalah penelitian yang hemat karena beberapa hal. Yang pertama, untuk meneliti populasinya
yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. Yang kedua, untuk meneliti fenomena yang rumit dalam kehidupan, banyak unsur yang saling terkait satu sama lain. Seorang peneliti dapat menggunakan kerangka berpikir yang dimodelkan dari hubungan-hubungan antar variabel tersebut. Yang ketiga adalah untuk menganalisis data. Sang peneliti dapat menggunakan mesin atau komputer, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, dalam waktu singkat, peneliti akan menghasilkan banyak informasi dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Karakteristik yang kelima yaitu spesifik. Penelitian survei disebut spesifik karena sebelum pengambilan data, sang peneliti harus menyusun definisi-definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti, atau dapat dikatakan berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik. Di samping itu, terkait data lapangan, instrumen pengambilan data harus dijamin validitasnya. Selain karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut para ahli teori telah mengemukakan bahwa karakteristik penelitian survei juga terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama, sampel diambil dari populasi. Subjek yang akan disurvei dalam penelitian ini dipilih secara acak dari suatu populasi yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti perlu memastikan pada subjek yang telah dipilih tentang penguasaan informasi yang diharapkan peneliti, dengan memastikan bahwa subjek yang ingin mereka tanyakan memiliki informasi yang diinginkan dan bersedia menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Yang kedua yaitu informasi diberikan berasal langsung dari responden. Responden dapat memberikan langsung pandangannya berdasarkan pernyataan yang tertulis yang diberikan dari peneliti, yang biasanya berupa kuesioner, atau juga pernyataan lisan yang berupa wawancara. Yang ketiga yaitu menyiapkan instrumen. Pada tahap ini penting untuk dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, karena dalam menyiapkan atau menyusun instrumen, peneliti harus bisa memastikan bahwasanya instrumen yang dipakai sudah valid dan dapat dimengerti oleh subjek. Jenis penelitian yang paling umum digunakan dalam penelitian survei yaitu kuesioner dan wawancara. Instrumen yang digunakan harus menarik dan tidak terlalu panjang, serta pertanyaan yang diberikan mudah untuk dipahami. Dalam memberikan kuesioner atau melakukan wawancara, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah jenis pertanyaan, sifat pertanyaan, dan cara mereka ditanya sangat penting dalam penelitian survei. Pertanyaan dengan kata-kata yang buruk dapat membuat survei tersebut gagal. Oleh karena itu, mereka harus ditulis dengan jelas dengan cara yang mudah dimengerti oleh responden. Selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup. Bisa berupa pilihan ganda yang memungkinkan responden untuk memilih jawaban dari sejumlah pilihan. Pertanyaan tertutup ini mudah untuk digunakan. Yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini memungkinkan adanya respon yang lebih individual, tetapi terkadang sulit untuk ditafsirkan. Seringkali sulit untuk dinilai karena begitu banyak jenis tanggapan yang diterima. Oleh karena itu, umumnya pertanyaan tertutup atau jawaban singkat lebih disukai, meskipun terkadang peneliti merasa berguna untuk menggabungkan kedua format dalam satu pertanyaan. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Peneliti yang menggunakan metode survei akan menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari responden. Pada saat menggunakan kuesioner, peneliti dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada subjek atau bisa juga menggunakan media teknologi seperti Google Form, email, website, dan media lainnya.
Sedangkan interview atau wawancara dapat dilakukan melalui via telepon atau melakukan interview secara langsung. Oke, selanjutnya yakni jenis-jenis dari survei. Penelitian survei ini merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus maupun menggunakan sampel. Untuk jenis survei dalam penelitian kuantitatif yakni ada dua, diklasifikasikan menurut fokus dan ruang lingkup yang terbagi menjadi 4, dan yang kedua diklasifikasikan menurut dimensi waktu yang dibagi menjadi 2 nanti. Untuk yang pertama yakni survei diklasifikasikan menurut fokus dan ruang lingkup. Survei yang mencakup seluruh populasi yang ada disebut dengan sensus. Contohnya yakni sensus yang ada di Amerika Serikat yang dilakukan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali. Untuk jenis dari survei menurut ruang lingkupnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sensus benda berwujud, yakni penelitian ini mencakup seluruh populasi di dalam variabel, didefinisikan dengan baik, tidak ambigu, dan selama penghitungannya dilakukan secara akurat dan jujur. Untuk informasi yang diberikan oleh sensus semacam itu mungkin hanya sedikit menambah pengetahuan umum dalam pendidikannya. Contohnya yakni sensus benda wujud itu adalah jika seorang kepala sekolah yang ingin mengetahui berapa banyak meja di sekolah atau berapa banyak anak yang naik sepeda. Karena penelitian ini mencakup seluruh populasi, maka kepala sekolah dapat memilih semua karakteristik keyakinan induksi yang sempurna. Variabel yang didefinisikan dengan baik, jujur, dan tidak ambigu, penghitungannya secara akurat, maka kepala sekolah itu mampu mengatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 meja anak-anak di sekolah berjumlah 100 dan sekitar dari 70% siswa sekolah yakni menggunakan sepeda. Barang yang berwujud di sini dapat kita ketahui dari wujud bendanya yakni meja dan sepeda siswanya. Untuk yang kedua, sensus barang tak berwujud. Nilai dari sensus benda tak berwujud sebagian besar merupakan pertanyaan sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur konstruksi yang diminati. Instrumen yang cukup baik tersedia untuk mengukur bakat dan prestasi di berbagai akademik. Karena penelitian kekurangan instrumen yang secara bermakna dapat mengukur konstruksi yang terlibat dan banyak pertanyaan penting dalam pendidikan belum terjawab seperti variabel keberhasilan guru, motivasi belajar siswa, dan penyesuaian psikologis serta kepemimpinan sulit untuk didefinisikan dan diukur secara operasional. Untuk contohnya yakni program tes yang dilakukan oleh sebagian besar sekolah. Semua anak akan diuji dan nilai ujian digunakan untuk membandingkan kinerja mereka dengan norma-norma nasional, kinerja mereka sendiri sebelumnya, dan seterusnya. Untuk yang ketiga ada survei benda berwujud, yakni ketika penyidik mencari informasi tentang kelompok besar, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sensus seringkali menjadi penghalang. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dan menggunakan informasi yang mereka kumpulkan dari sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Untuk contohnya survei benda terwujud ya, bentuk fisiknya adalah laporan tentang kesetaraan kesempatan pendidikan yang ditugaskan oleh departemen baik itu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang ada di Amerika Serikat. Untuk yang keempat ada survei barang tak berwujud. Jejak pendapat publik adalah contoh studi yang mengukur secara tidak berwujud. Pendapat tidak bisa kita amati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari tanggapan yang dibuat oleh subjek terhadap kuesioner wawancara. Jejak pendapat merupakan salah satu contoh yang sangat baik untuk kegiatan kegunaan statistik sampel dalam memperkirakan parameter populasinya. Untuk yang kedua ada survei diklasifikasikan menurut dimensi waktunya yang dibagi menjadi 2 tadi. Yang pertama ada survei cross seksional atau dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari sampel yang telah diambil dari populasi yang telah ditentukan. Selain itu, informasi dikumpulkan hanya pada satu titik waktu, meskipun waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua data dapat berlangsung dari 1 hari maupun beberapa hari atau bahkan beberapa minggu. Untuk contohnya yakni
Seorang profesor IPA ketika mengumpulkan data dari semua sampel guru IPA SMP baik kelas 1, 7, 8 maupun 9 guna untuk mendapatkan hasil tertentu, mampu dilakukan survei dengan waktu yang hampir sama. Ketika seluruh populasi mampu disurvei, maka disebut dengan sensus. Contoh dari sensus yang telah dilakukan yakni adanya sensus yang dilakukan oleh Biro Sensus Amerika Serikat dengan jangka waktu 10 tahun sekali. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang semua orang yang ada di Amerika Serikat. Untuk yang kedua ada survei longitudinal. Survei longitudinal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pada titik waktu yang berbeda untuk mempelajari perubahan selama periode waktu yang lama. Ada 3 dimensi yang digunakan dalam penelitian survei longitudinal. Yang pertama yaitu pada studi panel. Peneliti mensurvei sampel individu yang sama pada waktu yang berbeda selama survei. Dengan alasan apa? Karena peneliti sedang mempelajari individu yang sama. Dia mampu mencatat perubahan karakteristik atau perilaku mereka dan mengeksplorasi alasan dari perubahan ini. Contohnya yakni penelitian perkembangan penalaran kuantitatif pada anak sekolah dasar dengan memilih sampel siswa kelas 1 dan mengelola ukuran penalaran kuantitatif. Kelompok yang sama ini nanti akan diikuti melalui tingkat kelas berturut-turut dan diuji setiap tahun untuk menilai bagaimana keterampilan penalaran kuantitatif berkembang dari waktu ke waktu. Para peneliti telah mempelajari bagaimana usia mempengaruhi IQ dengan mengukur individu yang sama dengan remaja dan ketika mereka berusia kuliah, setengah baya, dan juga lebih tua karena subjek yang sama dipelajari dari waktu ke waktu. Peneliti dapat melihat perubahan perilaku individu dan menyelidiki alasan perubahan tersebut. Untuk yang kedua ada study trend. Dalam study trend, sampel berbeda dari populasi yang anggotanya dapat berubah disurvei pada titik waktu yang berbeda. Misalnya, seorang peneliti tertarik dengan sikap kepala sekolah yang ada di SMP. Dia akan memilih sampel setiap tahunnya dari beberapa daftar kepala sekolah SMP saat ini di seluruh wilayahnya. Meskipun populasi akan sedikit berubah dan individu yang sama tidak akan dijadikan sampel setiap tahunnya. Jika pemilihan acak yang dilakukan untuk mendapatkan sampel, tanggapan yang diperoleh setiap tahunnya dapat dianggap mewakili populasi kepala sekolah SMP. Setelah itu, peneliti akan memeriksa dan membandingkan tanggapan dari tahun ke tahun untuk melihat apakah ada tren yang terlihat. Jadi pada dasarnya, pada study trend ini mengambil sampel populasi yang anggotanya dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk yang ketiga, ada studi cohort yang dilakukan dengan mengambil sampel populasi tertentu yang anggotanya tidak berubah selama disurvei. Biasanya kelompok cohort memiliki kesamaan usia. Misalnya sistem sekolah mengikuti kelas kelulusan sekolah menengah 2004 dari waktu ke waktu dan mengajukan pertanyaan tentang pendidikan tinggi, pengalaman kerja, sikap dan sebagainya. Dari daftar semua lulusan sampel acak diambil pada titik waktu yang berbeda dan data dikumpulkan dari sampel tersebut. Dan demikian kita ketahui bahwa populasi tetap sama selama penelitian, tetapi individu yang disurvei berbeda setiap kalinya. Masalah dapat diartikan sebagai kesenjangan atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Masalah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang memerlukan pemecahan atau solusi. Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui penelitian, sehingga pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk suatu masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah, namun terdapat hubungan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Kunci utama untuk menemukan titik awal masalah yang dapat dicari jawabannya melalui penelitian adalah kepekaan. Artinya, peneliti harus membaca keadaan lingkungan, kemudian rajin membaca pustaka yang terkait dengan masalah tertentu untuk mencari tahu apakah sudah pernah dijawab atau ditemukan oleh orang atau peneliti lain. Masalah penelitian seharusnya dirumuskan secara spesifik, sehingga dapat dilakukan pengujian secara empiris. Apabila masalah yang dirumuskan terlalu umum, maka akan menyulitkan tahapan pemecahan masalah, karena pokok permasalahannya tidak jelas. Untuk bentuk masalah penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu permasalahan deskriptif.
Permasalahan deskriptif merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat perbandingan antar variabel. Contoh rumusan masalah deskriptif bisa dibaca sendiri ya. Dari beberapa contoh di samping, terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah permasalahan komparatif yaitu adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan sekolah swasta? Di sini terdapat variabel penelitian yaitu prestasi belajar pada dua sampel yaitu sekolah negeri dan swasta. Selanjutnya, adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di kota dan di desa? Pada rumusan masalah ini menunjukkan satu variabel yaitu disiplin kerja guru pada dua sampel yaitu sekolah di kota dan di desa. Selanjutnya, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang? Pada rumusan masalah ini terdapat dua variabel, yaitu motivasi belajar dan hasil belajar dari tiga sampel, yaitu keluarga guru, pegawai swasta, dan pedagang. Selanjutnya, adakah perbedaan kompetensi profesional guru dan kepala sekolah antara SD, SMP, dan SLTA? Pada rumusan masalah ini terdapat satu variabel, yaitu kompetensi untuk dua kelompok, yaitu guru dan kepala sekolah pada tiga sampel, yaitu SD, SMP, dan SLTA. Dan yang terakhir, adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah antara perguruan tinggi negeri dan swasta? Di sini terdapat satu variabel, yaitu produktivitas karya ilmiah pada dua sampel, yaitu perguruan tinggi negeri dan swasta. Selanjutnya yaitu permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif merupakan suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan permasalahan asosiatif, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya secara bersama. Contohnya adalah sebagai berikut. Adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? Di sini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama yaitu penjualan S dan variabel yang kedua yaitu kejahatan. Hal ini berarti penjualan S dan kejahatan muncul secara bersamaan. Contoh judul penelitiannya adalah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah. Contoh selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, dan juga variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Contoh rumusan masalahnya adalah, misalnya, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi-prestasi belajar anak? Pendidikan orang tua termasuk variabel yang mempengaruhi atau independen, dan prestasi belajar termasuk variabel yang dipengaruhi atau dependen. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan kelulusan memperoleh pekerjaan? Di sini kepemimpinan termasuk variabel yang mempengaruhi atau independen, dan kecepatan memperoleh pekerjaan termasuk variabel yang dipengaruhi atau dependen. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan dari suatu sekolah. Di sini kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel independen dan kualitas SDM sebagai variabel dependen. Contoh judul penelitiannya bisa dibaca sendiri. Dan yang terakhir yaitu hubungan interaktif atau resiprokal
timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contoh hubungan interaktif adalah misalnya hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Selanjutnya, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya. Demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. Perlu diingat bahwa tidak semua masalah dapat diteliti dan tidak semua masalah penelitian dapat dijawab. Oleh karena itu, agar suatu masalah dapat diteliti, maka suatu masalah atau pertanyaan penelitian haruslah sedemikian rupa sehingga pengumpulan data akan dapat memberikan jawabannya. Sebab banyak masalah atau pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab jika hanya didasarkan pada informasi. Pada umumnya, rumusan masalah dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif mencakup beberapa persyaratan, antara lain yaitu masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus didukung adanya data. Rumusan masalah mengandung hubungan dua variabel atau lebih, dan rumusan masalah berorientasi pada suatu teori tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Materi selanjutnya yaitu analisis data pada penelitian survei. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Fungsi analisis adalah menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Pada umumnya, analisis data bertujuan untuk pertama, memperoleh gambaran atau deskripsi masing-masing variabel. Yang kedua, membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Yang ketiga, menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. Yang keempat, mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku untuk umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Kemudian, metode pengumpulan data. Jenis teknik pengumpulan data antara lain yaitu yang pertama ada mail survey. Mail survey memungkinkan peneliti hanya perlu mengirimkan kuesioner kepada responden melalui email. Mail survey memiliki kelebihan yaitu cepat dan nyaman serta baik untuk menangani topik-topik pribadi atau sensitif. Namun memiliki kekurangan, kuesioner harus benar-benar jelas. Yang kedua yaitu personal interview. Personal interview memungkinkan peneliti secara langsung untuk terjun ke lapangan. Memiliki kelebihan kontrol peneliti lebih besar, namun memiliki kekurangan membutuhkan waktu yang banyak. Yang ketiga, telepon interview. Telepon interview memungkinkan peneliti untuk mendapatkan respon secara langsung dalam waktu yang cepat karena wawancara dilakukan secara langsung melalui telepon. Memiliki kelebihan yaitu memberikan akses lebih luas dan baik dari personal interview, serta lebih cepat. Namun memiliki kekurangan kerangka sampling responden-responden potensial terbatas. Yang keempat yaitu internet interview, yaitu biasanya kuesioner berbentuk link formulir yang dapat diakses oleh siapa saja. Contoh instrumen survei online yaitu ada Google Form, Zoho Survey, dan Survey Planet. Memiliki kelebihan lebih murah dan efisiensi untuk mendapatkan respons survei dari sampel-sampel yang sangat besar, serta menghemat waktu dan tenaga.
namun memiliki kekurangan kontrol peneliti kurang. Yang kelima yaitu focus group atau FGD. FGD merupakan diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. FGD memiliki kelebihan membuat orang berbicara tentang sikap dan persepsi mereka, namun memiliki kekurangan tidak efisien. Kemudian sampel sedikit dan harus memiliki moderator yang baik. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian survei. Yang pertama ada kuesioner. Yang kedua ada mengkonstruksi kuesioner. Yang ketiga langkah-langkah mempersiapkan responden. Yang keempat jenis kuesioner. Yang kelima ada skala. Dan yang terakhir adalah alat tes. Selanjutnya jenis-jenis data penelitian. Ada 4 yaitu yang pertama nominal. Ukuran yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Yang kedua yaitu ordinal. Ordinal ini untuk mengurutkan objek yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu interval. Interval yaitu pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran. Kemudian yang terakhir yaitu rasio. Ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.